Halo, kisah hari ini terjadi di Trinidad dan Tobago, sebuah negara kepulauan di wilayah Laut Karibia, Amerika Tengah. Negara ini terdiri dari dua pulau besar, Trinidad dan Tobago, bersama dengan 21 pulau yang lebih kecil. Trinidad dan Tobago memiliki sumber daya alam yang kaya dan merupakan salah satu negara pengekspor minyak penting di wilayah Karibia. Di barat daya Pulau Trinidad, terdapat sebuah kota bernama Point 14, sebuah pelabuhan laut utama di jalur maritim Karibia. Kota ini dibangun di sekitar kilang minyak, dengan sebagian besar penduduknya adalah pekerja pabrik. Tokoh utama cerita ini bernama Christopher Budram, 36 tahun, sudah menikah dan memiliki 3 anak. Dia mulai menyelam di laut dalam sejak usia 20 tahun dan memiliki sertifikat dari Asosiasi Pelatihan Menyelam Profesional. Padi, dia adalah seorang penyelam profesional yang berpengalaman. Budram bekerja memperbaiki pipa laut, pekerjaan yang sangat berbahaya yang seringkali mengharuskan dirinya menyelam ke dasar laut untuk memelihara pipa. Dia telah menekuni pekerjaan ini selama lebih dari 10 tahun. Pada suatu hari di bulan Februari 2022, Budram pergi bekerja seperti biasanya. Namun, pada hari itu, sebuah bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya sedang menantinya. Tanggal 25 Februari 2022, hari Jumat, dan pukul 4 pagi. Langit masih gelap gulita. Ketika semua orang masih terlelap dalam tidurnya, Budram sudah bangun. Dia menyiapkan sarapan untuk keluarganya, lalu mulai berolahraga. Ini adalah latihan wajib hariannya. Sebagai seorang penyelam, dia harus memiliki kondisi fisik yang prima. Pukul 5.30 pagi, setelah sarapan dan berolahraga, Budram keluar rumah untuk pergi bekerja. Hari ini, dia akan melaksanakan tugas penting. Perusahaan tempat Budram bekerja, LMCS, berspesialisasi dalam menyediakan layanan teknis kelautan untuk perusahaan minyak dan gas. Belum lama ini, perusahaan Budram menerima proyek besar, menandatangani kontrak kerja sama jangka panjang dengan sebuah perusahaan minyak dan gas, trading perusahaan bahan bakar Paria untuk memelihara pipa minyak bawah laut mereka. Perusahaan ini memiliki banyak dermaga di pelabuhan Point 14 yang dirancang khusus untuk kapal tanker minyak untuk berlabuh. Kapal tanker minyak biasanya merapat dengan tonase besar untuk menghindari kandas. Pelabuhan minyak ini tidak terletak di dekat pantai, tetapi di lepas pantai pada jarak tertentu. Perlu dicatat bahwa di bawah dermaga terdapat banyak pipa minyak bawah laut. Beberapa pipa terhubung langsung ke kilang minyak di darat. Sementara pipa lainnya memungkinkan pengiriman minyak antar kapal tanker minyak di dermaga yang berbeda untuk tujuan distribusi minyak di pelabuhan. Di pelabuhan Point 14 terdapat banyak pipa minyak bawah laut seperti itu. Salah satu pipa terletak di antara dermaga nomor 6 dan dermaga nomor 5. Pipa ini telah ditinggalkan selama 4 tahun karena meningkatnya kebutuhan bisnis. Trading perusahaan bahan bakar Paria memutuskan untuk mengaktifkan kembali pipa tersebut. Oleh karena itu, mereka mengontrakkan proyek ini ke perusahaan LMCS tempat Budram bekerja untuk memperbaiki pipa minyak bawah laut. Para penyelam LMCS akan bertanggung jawab untuk melakukan pekerjaan tertentu. Mari kita lihat peta wilayah ini. Ini adalah dermaga nomor 6 dan ini adalah dermaga nomor 5. Jarak antara kedua dermaga adalah 360 meter. Di bawahnya terdapat pipa minyak berbentuk U dengan diameter 75 cm yang diletakkan di dasar laut sedalam 16 meter. Biasanya, kedua ujung pipa akan berada di atas permukaan air, memungkinkan kapal di kedua dermaga untuk mengirim minyak melalui pipa. Namun, pipa ini telah rusak parah karena ditinggalkan selama bertahun-tahun. Bagian sambungan pipa di bawah dermaga nomor 6 terletak di bawah permukaan air dan belum ditangani. Kali ini, untuk mengaktifkan kembali pipa tersebut, mereka perlu mengelas titik-titik kebocoran pipa, membersihkan lapisan minyak dan lumpur yang terakumulasi lama di dalamnya, dan memasang bagian pipa penghubung untuk menaikkan bagian sambungan di atas permukaan air untuk penggunaan normal. Perangkat ini disebut habitat ya, yang panjangnya 4 meter, lebar 4 meter, dan berbentuk kubus.
Selama konstruksi, habitat akan dipasang untuk menutupi bagian sambungan pipa di bawah permukaan air. Air di dalam habitat akan didorong keluar oleh tekanan membentuk ruang kering. Oksigen akan dipompa ke dalam ruang ini melalui pipa fleksibel. Setelah habitat dipasang, penyelam akan menyelam ke laut, memasuki ruang kering dari bagian bawah habitat, dan melanjutkan pekerjaan. Total ada 5 orang yang berpartisipasi dalam tugas tersebut, yaitu Christopher Budram 36 tahun, Kazim Ali Junior 36 tahun, Yusuf Henry 31 tahun, Rishi Nagasar 48 tahun, dan Fizal Kurban 57 tahun. Semuanya adalah penyelam yang kaya pengalaman. Dan pada pukul 10.00 pagi hari itu, hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022, kelima orang itu berkumpul lengkap di pantai, lalu naik perahu menuju dermaga nomor 6 yang tidak jauh dari sana. Mereka memasang habitat di atas pipa minyak, lalu masuk ke dalam untuk mulai bekerja. Sepanjang pagi, mereka telah membongkar pintu perangkap di sambungan pipa. Setelah itu, mereka kembali ke perahu untuk makan siang. Dan pada pukul 2.45 siang, mereka melanjutkan pekerjaan. Kelima orang itu mengenakan perlengkapan menyelam lengkap. Satu persatu melompat dari perahu ke air. Lalu satu persatu masuk ke habitat dari bagian bawah. Tugas mereka selanjutnya adalah menghilangkan sumbatan gas di dalam pipa. Sumbatan gas tersebut telah ditempatkan di dalam pipa sejak 2 minggu sebelumnya. Ketika dipenuhi dengan gas, sumbatan gas akan membentuk penghalang kedap udara yang sepenuhnya mengisolasi kedua sisi untuk mencegah pipa tercemar. Setelah memasuki habitat, kelima orang itu melepas tabung oksigen dan peralatan menyelam lainnya. Ruang kering di dalam habitat telah dipompa dengan oksigen. Mereka bisa bekerja dengan mudah di sini. Semua orang melihat ke dalam pipa. Sumbatan gas berada tepat di bawah menutup rapat pipa. Selanjutnya, mereka bersiap untuk melepaskan gas dari sumbatan gas dengan memutar katup di atasnya. Tetapi, pada saat itu, mereka menyadari bahwa mereka lupa membawa kunci pas. Saat ini, Ali, salah satu dari 5 orang, mengenakan kembali pakaian selamnya, berenang ke permukaan air, dan berteriak meminta asisten di perahu untuk menurunkan kunci pas. Asisten dengan cepat menemukan kunci pas dan memberikannya kepada Ali. Setelah menerima kunci pas, Ali kembali ke habitat dan memberikannya kepada rekan-rekannya. Sampai di sini, semuanya berjalan normal. Namun, hal mengerikan terjadi segera setelah itu. Ketika mereka menggunakan kunci pas untuk memutar katup pada sumbatan gas, tekanan di dalam dan di luar sumbatan gas menjadi tidak seimbang. Arus air laut deras masuk ke habitat dengan cepat, lalu berputar seperti spiral mengalir ke dalam pipa. Kelima orang itu tidak sempat bereaksi. Satu persatu terseret oleh arus air yang deras ke dalam pipa. Budram merasa tubuhnya berputar tanpa henti, lalu tersedot ke dalam. Dia mencoba mengendalikan tubuhnya, tetapi arus air terlalu kuat. Semua upaya sia-sia. Begitu saja, setelah 90 detik yang terasa lama, akhirnya arus air berhenti. Di dalam pipa gelap, gulita seperti tinta. Tidak bisa melihat apapun. Tak lama kemudian, mereka menyadari bahwa mereka berada di dalam pipa. Karena dasar laut tidak rata, pipa tidak sepenuhnya horizontal. Beberapa bagian menonjol, tidak tertutup air laut, membentuk kantong udara. Kelima orang itu untungnya tersedot ke posisi yang tepat di kantong udara di dalam pipa, sehingga untuk sementara waktu dapat bernapas. Saat ini, suasana yang mengerikan menyelimuti mereka semua. Mereka sangat ketakutan. Selain berteriak histeris, mereka tidak bisa melakukan apapun. Ali, salah satu dari 5 orang, memiliki kamera GoPro yang terpasang di tubuhnya. Mari kita ikuti sudut pandangnya untuk merasakan momen mengerikan ketika tersedot ke dalam pipa. Saat ini, asisten di perahu telah memberikan kunci pas kepada Ali. Setelah menerima kunci pas, Ali kembali menyelam ke air. Visibilitas di bawah air tampaknya tidak terlalu baik, tetapi habitat tidak jauh dari sana. Dia akan segera sampai. Inilah habitatnya. Selanjutnya, dia akan masuk dari bagian bawah. Saat ini, 4 rekan lainnya berada di dalam habitat.
mencoba membuka katup pada sumbatan gas di dalam pipa. Tetapi mereka tidak memiliki kunci pas. Ali memberikan kunci pas kepada rekan-rekannya. Selanjutnya, mereka akan menggunakan kunci pas untuk membuka sumbatan gas dan melepaskan gas. Sementara rekan-rekannya beroperasi, Ali perlahan-lahan masuk ke habitat. Saat ini, di dalam habitat ada oksigen yang dipompa masuk. Jadi tidak perlu memakai tabung oksigen. Setelah masuk ke dalam, Ali melepas peralatan dan meletakkannya di samping. Pada saat ini, gambar dari kamera tiba-tiba menghilang. Rekan Ali telah membuka katup pada sumbatan gas. Tekanan yang sangat besar menyebabkan kamera rusak. Arus air laut menerjang habitat dengan dahsyat. Mereka tidak bisa mengendalikan diri dan terseret oleh arus air yang deras ke dalam pipa. Dalam 90 detik berikutnya, mereka terseret oleh arus air. Selanjutnya, kita akan mempercepat ke saat mereka berhenti. Kondisi di dalam pipa sangat buruk. Dinding pipa penuh dengan lapisan minyak tebal yang terakumulasi selama bertahun-tahun. Penuh dengan campuran air laut dan minyak mentah. Selama 90 detik tersedot ke dalam pipa, setiap orang mengalami benturan keras. Terluka dengan tingkat yang berbeda-beda. Pipa hanya memiliki diameter 70 cm. Saat ini, semua orang tergeletak, tidak bisa duduk. Lebih buruk lagi, mereka harus berusaha keras menempel pada bagian atas pipa untuk bernapas. Karena permukaan air laut di dalam pipa hanya berjarak sekitar 6 cm dari puncak, udara dipenuhi dengan bau minyak yang menyengat. Di antara 5 orang yang terjebak, yang tertua adalah Kurban 57 tahun. Dan yang termuda adalah Henry 31 tahun. Dalam momen genting menjelang kematian, mereka semua memikirkan keluarga mereka. Budram memiliki 3 anak dan merupakan tulang punggung ekonomi keluarga. Ali memiliki seorang putri. Keluarga 3 orang itu hidup sangat bahagia. Henry memiliki 3 anak. Demi mencari nafkah, dia memilih pekerjaan yang sangat berbahaya ini. 2 saudara laki-lakinya telah meninggal dalam kecelakaan beberapa tahun yang lalu. Nagasar memiliki seorang putra. Kurban adalah seorang Kristen saleh yang mencintai laut dan telah menekuni pekerjaan ini selama bertahun-tahun. Dia adalah pemimpin kelompok 5 orang. Saat ini, kelima orang itu tidak berjauhan, tetapi sama sekali tidak bisa saling melihat. Mereka hanya bisa berkomunikasi dengan berteriak. Setelah berkomunikasi, mereka telah mengidentifikasi lokasi masing-masing. Budram paling dekat dengan habitat. Selanjutnya adalah Ali. Kemudian Henry, Nagasar, dan Kurban. Di antara mereka, Ali terluka paling parah. Kakinya patah total dan tidak bisa bergerak. Dalam lingkungan yang gelap, orang merasa sangat ketakutan. Ali hampir putus asa. Setelah berdiskusi, beberapa orang berpendapat bahwa mereka harus segera meninggalkan tempat terkutuk ini. Begitu oksigen habis, mereka akan kehilangan nyawa. Namun, beberapa orang lain berpendapat bahwa perusahaan telah tahu bahwa mereka mengalami kecelakaan dan pasti akan mengirim orang untuk menyelamatkan mereka. Jika mereka bertindak gegabah, mereka mungkin menghadapi lebih banyak bahaya. Selain itu, dinding pipa sangat licin. Bergerak sedikit saja sangat sulit dan hanya akan menghabiskan lebih banyak tenaga. Namun, itu hanya teori. Apakah akan ada orang yang datang menyelamatkan mereka atau tidak? Tidak ada yang berani memastikan. Kelima orang itu telah berada di dalam pipa selama 20 menit. Permukaan air tampaknya naik sedikit dibandingkan sebelumnya. Jumlah oksigen di kantong udara juga hampir habis. Mereka terpaksa mencari cara untuk keluar sendiri. Namun, masalah selanjutnya yang harus mereka hadapi adalah ke arah mana harus pergi. Saat ini, mereka hanya tahu urutan masing-masing, tetapi tidak tahu arah. Hanya dengan pergi ke arah dermaga nomor 6 mereka bisa keluar. Jika mereka salah pergi ke arah dermaga nomor 5, pipa di sana telah ditutup rapat. Semua akan membayarnya dengan nyawa. Dalam momen penting ini, Kurban yang tertua mundur. Dia berpendapat bahwa melakukan hal itu terlalu berisiko dan ingin tetap tinggal menunggu penyelamat. Dia mengatakan bahwa
Dia bisa mengetuk pipa untuk mengeluarkan suara agar orang di luar tahu bahwa mereka masih hidup. Namun, pendapatnya ditolak oleh semua orang. Karena jumlah oksigen di dalam pipa mungkin tidak cukup bagi mereka untuk menunggu sampai tim penyelamat datang. Pada akhirnya, semua orang sepakat untuk pergi ke arah Budram. Karena sebagian besar merasa bahwa kaki mereka tersedot masuk terlebih dahulu. Yang berarti bahwa arah Budram adalah jalan kembali. Setelah itu, kelima orang itu mulai menggerakkan tubuh mereka. Satu persatu menyentuh kaki orang di depan seperti rantai. Mereka berbaris satu sama lain, maju ke depan. Jika ada yang tidak tahan lagi, berhenti beristirahat bersama. Mengatasi kesulitan, pipa hanya memiliki diameter 76 cm, sedangkan lebar bahu seorang pria dewasa sekitar 40 cm. Ruang sangat sempit, bergerak sedikit saja tidak mudah, terutama Ali, orang kedua. Kakinya patah, sangat menyakitkan. Bergerak semakin sulit. Setelah itu, dia menggunakan tangan kanannya untuk mencengkeram erat kaki Budram di depan. Sementara Henry di belakang mendorongnya maju. Meskipun kesulitan bertumpuk, semua orang tetap mempertahankan semangat hidup yang kuat. Tidak ada yang menyerah. Mereka bergerak sambil mengangkat kepala untuk bernapas. Dibandingkan dengan ketakutan di dalam pikiran, rasa sakit fisik tidak berarti apa-apa. Tak lama kemudian, Budram, sang pemimpin, menemukan situasi di depan. Itu adalah bagian pipa yang penuh dengan air laut. Dia berteriak keras, memberi isyarat kepada orang-orang di belakang untuk berhenti dan mengumumkan situasi kepada semua orang. Jika mereka ingin terus bergerak, mereka harus menyelam melalui pipa ini. Namun, mereka tidak memiliki tabung oksigen. Semuanya telah hanyut terbawa air. Mereka juga tidak tahu seberapa panjang bagian pipa yang tergenang air ini. Bahkan tidak yakin apakah mereka pergi ke arah yang benar. Sekarang, di depan mata mereka hanya ada dua pilihan, yaitu mengambil risiko menyelam terus atau berhenti menunggu penyelamat. Jika mereka terus maju, mereka akan menghadapi bahaya mengancam nyawa. Bekerja di industri ini selama lebih dari 10 tahun, Budram belum pernah menghadapi situasi berbahaya seperti itu. Demi keselamatan semua orang, dia memutuskan untuk mengambil risiko, bertaruh. Dia berkata bahwa karena dia berada di posisi pertama, maka dia akan menjadi orang yang mengambil risiko. Dia akan pergi menyelidiki sendiri terlebih dahulu. Jika dia bisa keluar, dia akan membawa tim penyelamat untuk menyelamatkan semua orang. Melihat Budram ingin bertindak sendiri, Ali angkat bicara, ingin pergi bersamanya. Jika mereka berdua menghadapi situasi tak terduga, mereka juga bisa saling membantu. Budram dan Ali adalah rekan kerja lama dengan hubungan yang sangat baik. Hampir tidak ada yang disembunyikan satu sama lain. Oleh karena itu, ketika Budram ingin mengambil risiko sendiri, Ali, meskipun terluka parah, tetap bersikeras ingin pergi bersamanya. Tiga orang lainnya setuju dengan keputusan mereka. Jika mereka berdua berhasil melewati bagian pipa yang tergenang air, mereka akan mengetuk dinding pipa untuk memberi sinyal aman. Maka, kedua orang itu menarik napas dalam-dalam lalu masuk ke dalam air. Budram memimpin, Ali masih mencengkeram kakinya. Setelah beberapa saat, Budram mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Namun, itu bukanlah hal terburuk. Keduanya telah menahan napas sangat lama. Jika mereka tidak lagi bernapas, mereka akan mati lemas. Dalam momen genting, Budram tiba-tiba menyentuh benda keras di depan setelah meraba-raba sebentar. Sebuah keajaiban terjadi. Benda keras itu adalah tabung oksigen. Dia segera memakai masker dan menarik napas dalam-dalam, lalu memberikannya kepada Ali di belakang. Berkat tabung oksigen ini, kedua orang itu terus bergerak. Dalam kegelapan total, mereka tidak tahu berapa banyak oksigen yang tersisa di dalam tabung. Mereka hanya bisa terus bergerak maju. Setelah beberapa saat, oksigen di dalam tabung hampir habis. Tepat ketika Ali akan mati lemas, Budram secara ajaib menyentuh tabung oksigen lain. Begitu saja, kedua orang itu terus bergerak untuk jarak tertentu. Kecepatan gerak sangat lambat, tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Akhirnya, mereka sampai di bagian pipa yang memiliki kantong udara. Kedua orang itu berusaha menempelkan hidung mereka ke dinding pipa, menghirup udara dengan rakus. Namun,
Kantong udara di bagian pipa ini jauh lebih pendek daripada kantong udara sebelumnya. Tidak dapat mendukung kedua orang terlalu lama. Setelah beristirahat sebentar, kedua orang itu mulai mengetuk dinding pipa untuk mengeluarkan suara, berusaha memberitahu tiga orang di belakang bahwa mereka masih aman. Setelah beberapa saat, dari belakang juga terdengar ketukan seperti sedang membalas mereka. Namun, saat ini Budram yang mendengar jawaban tiba-tiba merasa putus asa. Dia tahu bahwa satu-satunya alasan dia bisa sampai di posisi sekarang adalah berkat keberuntungan menemukan dua tabung oksigen. Tiga orang di belakang tidak mungkin bisa sampai ke posisi ini. Jaraknya terlalu jauh. Tanpa tabung oksigen, itu tidak mungkin. Situasi saat ini adalah bahwa semua orang mengalami ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua harapan diletakkan pada Budram dan Ali. Hanya jika mereka keluar dari pipa, orang lain akan memiliki kesempatan untuk hidup. Budram merasakan tekanan yang berat. Dia menarik napas dalam-dalam, bersiap untuk terus maju. Namun, pada saat ini, Ali di belakang tiba-tiba menangis tersedu-sedu. Ketakutan saat ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Semangatnya benar-benar runtuh. Budram tidak ada bedanya. Tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa selain mencoba menghibur Ali. Mengatakan bahwa hanya perlu sedikit lebih sabar dan mereka akan diselamatkan. Tetapi Ali tidak lagi mendengarkan kata-katanya. Dia terus menangis tersedu-sedu, mengatakan bahwa dia tidak bisa menahannya lagi dan hanya ingin tinggal di sini. Bu Udram dengan lembut berkata, "Baiklah, tenanglah, jangan merasa tertekan atau marah. Tarik napas dalam-dalam. Yang terpenting sekarang adalah tetap tenang. Karena jika kamu semakin tegang dan putus asa, udara di ruang sempit ini akan semakin buruk. Kamu akan semakin merasa sesak napas. Jadi, tenanglah." Kata-kata penghiburan lembut Budram membuat Ali merasa hangat. Dia berhenti menangis dan perlahan mendapatkan kembali ketenangannya. Setelah beberapa saat, Budram tahu bahwa dia harus segera pergi. Dia menyuruh Ali untuk tinggal di sini menunggu penyelamat. Ali mengangguk setuju. Karena Ali telah benar-benar kelelahan, maka Budram sendirian membawa tabung oksigen. Terus maju. Tidak tahu sudah berapa lama berlalu, dia tiba-tiba merasa bahwa dia telah sampai di tikungan. Di depan adalah bagian pipa vertikal. Harapan sudah ada di depan mata. Dia mulai menyesuaikan posisi berenang lurus ke atas. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba muncul ke permukaan air, terengah-engah. Saat ini sudah pukul 5.00 sore, sudah lebih dari 2 jam sejak mereka tersedot ke dalam pipa. Meskipun dia telah naik ke permukaan air, dia masih berada di dalam pipa. Berjarak cukup jauh dari mulut pipa, karena dinding pipa ditutupi dengan minyak yang licin. Tidak ada pijakan. Dia sama sekali tidak bisa memanjat. Budram tahu bahwa harapan sudah sangat dekat. Dia mengerahkan semua kekuatan terakhirnya sambil berteriak meminta tolong, memukul-mukul dinding pipa, berharap ada orang yang mendengar. Pada saat ini, klik, sebuah rantai diturunkan dari atas. Itu adalah dua rekan Budram lainnya. Pagi ini, mereka melakukan tugas dukungan di perahu dan tidak turun ke habitat. Dengan bantuan dua rekan kerjanya, Bu Udram berhasil diselamatkan. Pada saat yang sama, para direktur eksekutif perusahaan tanggung jawab terbatas bahan bakar Paria, para penyelam LMCS, dan pasukan penjaga pantai juga telah tiba di tempat kejadian. Bu Udram terus-menerus mengatakan kepada mereka bahwa masih ada 4 orang yang selamat di dalam pipa. Meminta mereka untuk segera pergi menyelamatkan orang. Semua orang meyakinkannya bahwa tubuhnya sangat lemah dan perlu segera dibawa ke rumah sakit dengan ambulans. Namun, Bu Udram menjadi gelisah dan menolak pergi ke rumah sakit. Bersikeras untuk tetap di pantai menunggu 4 rekan kerjanya yang lain diselamatkan. Direktur eksekutif perusahaan trading perusahaan bahan bakar Paria mengatakan kepadanya bahwa mereka menjamin akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan 4 orang lainnya. Akhirnya, Budram dipaksa naik ambulans ke rumah sakit. Dia terlalu lemah hingga pingsan di jalan menuju rumah sakit. Pukul 10 malam hari itu, tim penyelamat mendengar ketukan dari pipa di bawah laut.
tetapi tidak ada yang masuk ke dalam pipa untuk menyelamatkan. Begitu saja, satu malam berlalu. Keesokan harinya, hari Sabtu, Budram bangun di ranjang rumah sakit. Keluarga dan rekan-rekannya berdiri di sekelilingnya. Hal pertama yang dia tanyakan ketika bangun adalah situasi rekan-rekannya yang terjebak. Namun, untuk pertanyaan-pertanyaannya, semua orang di sekelilingnya terdiam dan menundukkan kepala. Setelah mengetahui kebenaran, Budram benar-benar runtuh. Ternyata, tadi malam tidak ada yang masuk ke dalam pipa untuk menyelamatkan karena perusahaan trading, perusahaan bahan bakar pariah, tidak mengizinkan penyelam untuk memasuki pipa secara sepihak. Cara perusahaan bertindak membuat Budram sangat marah dan bingung setelah berita itu diliput oleh media. Berita itu menarik perhatian publik. Beberapa warga di dekatnya setelah mengetahui berita itu secara sukarela datang ke area laut itu untuk berusaha menyelamatkan. Namun, perusahaan trading, perusahaan bahan bakar pariah mengirim orang untuk memblokir area tersebut, tidak mengizinkan siapapun untuk mendekat. 3 hari setelah kejadian tersebut, perusahaan mengeluarkan pengumuman yang menyatakan bahwa mereka telah menemukan mayat 3 korban dengan robot bawah air. Mereka juga menemukan kamera GoPro. Mayat 3 orang itu penuh dengan minyak. Wajah mereka bengkak, tidak dapat diidentifikasi. Setelah pencocokan DNA, 3 orang itu diidentifikasi sebagai Yusuf, Henry, dan Kurban. 3 hari kemudian, perusahaan mengumumkan telah menemukan korban terakhir, Nagasar. Dia terjebak dalam campuran minyak jauh di dalam pipa. Robot bawah air telah menemukannya. Perusahaan trading perusahaan bahan bakar pariah mengatakan bahwa dalam proses pencarian dan penyelamatan kali ini telah berusaha sekuat tenaga, melakukan segala cara yang mungkin dan menangani jenazah dengan hormat. Mereka juga akan melakukan penyelidikan komprehensif terhadap kecelakaan tersebut untuk mencari tahu penyebabnya. Namun, seiring berjalannya waktu, perusahaan trading, perusahaan bahan bakar pariah masih belum mengumumkan laporan investigasi kecelakaan. Budram percaya bahwa justru karena perusahaan trading, perusahaan bahan bakar pariah tidak melancarkan operasi penyelamatan yang menyebabkan tragedi ini, mereka harus bertanggung jawab atas kejadian ini demi keadilan bagi rekan-rekan yang malang. Bu Udram bersama keluarga para korban menyelenggarakan aksi protes. Mereka mencetak gambar para korban pada spanduk, mengangkat tinggi-tinggi tinju untuk mengungkapkan oposisi. Istri salah satu korban ketika menjawab wawancara wartawan tersedak. Perjuangan kami nyata, kami harus membesarkan anak-anak dan memberi mereka makan dan sekolah. Rumah kami bukan lagi rumah karena tulang punggung keluarga telah meninggalkan kami. Juru bicara perusahaan trading, perusahaan bahan bakar pariah mengatakan bahwa segera setelah terjadi kecelakaan, mereka telah mengaktifkan mode darurat dan berusaha menyelamatkan orang-orang yang terjebak. Namun, pipa terlalu sempit, penyelam tidak dapat membawa tabung oksigen masuk ke dalam. Sedangkan, jika tidak menggunakan tabung oksigen dan langsung masuk ke dalam pipa, maka bahayanya terlalu tinggi. Tidak ada yang berani mengambil risiko seperti itu. Mereka harus mematuhi aturan keselamatan untuk memastikan keselamatan tim penyelamat. Itu juga alasan mengapa pekerjaan penyelamatan ditunda. Bu Udram tidak setuju dengan penjelasan di atas. Dia menegaskan mereka sama sekali tidak melakukan tindakan penyelamatan apapun, karena saat itu dia ada di sana. Sumber daya penyelamatan di tempat kejadian dapat dimobilisasi sepenuhnya. Dia juga tahu lokasi rekan-rekannya yang lain, tetapi tidak ada yang masuk ke dalam pipa. Kejadian itu menarik perhatian pemerintah setempat. Mereka telah membentuk komite investigasi untuk mengklarifikasi kejadian tersebut. Demi mengembalikan keadilan bagi para korban, Bo Odram secara terbuka menceritakan secara detail kejadian Tanan pada sidang komite investigasi. Mengingat kejadian itu, dia tidak bisa menahan emosi dan meneteskan air mata. Dia berkata bahwa bau di dalam pipa benar-benar mengerikan. Minyak menempel di wajah, membuat terasa seperti terbakar. Kecuali dirinya, orang lain terjebak di dalam pipa. Mereka selalu percaya bahwa ada orang yang sedang mencari cara untuk menyelamatkan mereka. Tetapi, kenyataan pahitnya adalah sejak awal nyawa mereka telah ditinggalkan.
Bagaimanapun, ketika Budram diselamatkan, 4 orang lainnya masih hidup. Meskipun ada orang yang mendengar ketukan dari dalam pipa, tetapi tidak ada yang bertindak. Setelah diselamatkan, Bu Udram hidup dalam penyesalan setiap hari. Setiap kali memikirkan 4 rekan-rekannya, dia selalu tidak bisa memejamkan mata. Hari-hari seperti ini benar-benar terlalu menyakitkan. Kadang-kadang dia bahkan merasa bahwa dia seharusnya tidak selamat. Dia berbaring tak berdaya di ranjang rumah sakit selama berhari-hari. Menghadapi wartawan, dia sangat menyalahkan diri sendiri. Selalu berkata, "Saya telah mengecewakan mereka." Mengenai penyebab kecelakaan tersebut, ada pendapat yang mengatakan bahwa mungkin pada hari terjadinya kecelakaan, sebuah kapal besar telah melewati area dermaga, menciptakan gelombang tekanan tinggi yang menerjang habitat. Meskipun teori di atas tampak dipaksakan, tetapi kenyataannya adalah pada hari itu ada kapal tanker minyak yang melewati dekat lokasi tempat kejadian. Komite penyelidikan telah menghabiskan 5 juta dolar IBAT Lab untuk membuat laporan setebal 380 halaman yang menunjukkan bahwa perusahaan trading perusahaan bahan bakar Paria tidak melaksanakan kewajiban merawat para penyelam. Kecelakaan itu disebabkan oleh proses operasi perusahaan yang buruk. Mereka bahkan secara sepihak menghalangi para penyelam untuk berpartisipasi dalam penyelamatan. LMCS, perusahaan tempat para penyelam bekerja, yang dipercayakan oleh perusahaan trading perusahaan bahan bakar Paria untuk melakukan tugas pemeliharaan, juga harus memikul tanggung jawab yang sama atas konsekuensi bencana tersebut. Namun, perusahaan tersebut mungkin tidak akan dituntut pidana, karena justru perusahaan trading perusahaan bahan bakar Paria yang menghalangi mereka untuk melakukan operasi penyelamatan. Berdasarkan laporan kecelakaan, Komite investigasi telah merekomendasikan penuntutan terhadap perusahaan trading perusahaan bahan bakar Paria dan LCE. Badan Keselamatan dan Kesehatan Kerja telah mengajukan 12 dakwaan terhadap perusahaan trading perusahaan bahan bakar Paria dan 3 direktur eksekutif LCS. Keluarga para korban juga telah mengajukan gugatan perdata yang meminta ganti rugi. Hingga saat ini, gugatan ini masih belum diselesaikan. Namun, bahkan jika diberi ganti rugi, itu tidak dapat menggantikan rasa sakit kehilangan orang yang dicintai. Perlu dicatat bahwa para korban telah diotopsi berkali-kali, tetapi waktu kematian yang tepat masih belum disepakati. Dapat dipastikan bahwa keempat orang tersebut selamat setelah hari Sabtu. Bahkan ada orang yang mungkin selamat hingga hari Senin. Keluarga Ali setelah membawa mayatnya pulang, telah pergi sendiri mencari dokter forensik untuk melakukan otopsi ulang. Hasilnya menunjukkan bahwa Ali mungkin telah selamat di dalam pipa selama lebih dari 39 jam. Kita tidak tahu apa yang terjadi pada mereka setelah itu. Apakah mereka berusaha membebaskan diri atau tidak? Tetapi ada satu hal yang pasti, yaitu orang-orang yang terjebak di dalam pipa harus mengalami saat-saat terakhir kehidupan mereka dalam kesakitan dan keputusasaan yang tak terhingga. Video hari ini berakhir di sini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.